Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal dan selamat menikmati suasana Natal. Biar Natal ini adalah satu momentum bagi kita. Bukan cuma kita datang di gereja, tetapi kita benar-benar memanfaatkan supaya kita bisa berjumpa dan mencari Tuhan sepenuhnya. Supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah dari Sang Firman telah jadi manusia. Sehingga kita percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah menolong kita dan melakukan mujizat dan mengajar kita. Sekarang kita harus kembali kepada firman itu sendiri. Karena Yesus adalah Sang Firman. Jangan saudara kita percaya Yesus, yaitu Sang Firman, tapi kita lupa bahwa Yesus adalah Sang Firman. Dan kita tidak tenggelam dalam firman. Akhirnya kita seperti orang Farisi yang percaya Allah, percaya nubuatan bahwa Mesias akan datang, tapi menolak firman, yaitu Yesus Kristus Sang Firman itu sendiri. Sampai Yesus berkata, perkataanku ini, yaitu apa yang aku dengar dari Bapa. Jikalau kamu dari Bapa, pasti mendengar perkataanku. Artinya kita harus hidup melalui firman Tuhan, bukan sekedar percaya saja. Karena banyak orang di gereja sudah percaya, ya cukup, ibadah, tapi kalau firman mereka tidak antusias. Saudara, mari kita doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Biar suasana Natal, damai Natal, kasih Natal boleh Tuhan kami nikmati. Sehingga kami boleh berbagi kepada orang, kami boleh berjumpa dengan Sang Firman itu sendiri. Walaupun Yesus sudah secara pribadi, secara manusia tidak kami lihat, tetapi sebagai Sang Firman itu kami mendapatkannya. Jadi kehadiranmu tetap nyata dalam hidup kami. Bahkan firman itu akan menuntun kami, menjadikan kami lebih dekat dan lebih mengasihi. Dan kami boleh Tuhan mengenal Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita baca dulu firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan segala sesuatu yang telah dijadikan. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu Yesus datang di dunia. Itu karena firman Allah sudah menyatakan bahwa akan diutus seorang Mesias. Yaitu untuk penebus. Yaitu dikatakan penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya tidak terhingga. Itu tertulis dalam kitab Yesaya sekitar 400 tahun ya, ketika Yesus belum datang. Bahkan di zaman Daniel pun, saudara, Tuhan Yesus Allah sudah mengatakan bahwa akan lahir yang kita sebut Yesus Kristus, yaitu seorang anak ya, diberikan kepada Bapa. Dan Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anak itu untuk mendirikan kerajaan kekal, untuk menyampaikan kehendaknya. Dan Bapa telah menyerahkan. Itulah Yesus Kristus. Bahkan pada saat kejadian manusia jatuh dalam dosa, yaitu dikatakan maukah Allah menyelamatkan mereka melalui mengorbankan seekor domba. Dan kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan kemudian Tuhan mulai membuat masa, yaitu satu misi penyelamatan. Dan semuanya sudah tertulis. Dan kemudian Sang Firman yang pernah disampaikan oleh Allah itu, Sang Firman itu kemudian telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan lahir, saudara, dan kita rayakan Natal ini. Tetapi kalau kita hari ini di Natal, kita hanya cuma seremonial. Kita punya ya perayaan, kita percaya Yesus, percaya mujizat. Tapi kita tidak pernah menenggelamkan diri kita kepada firman Allah. Tidak melakukan firman Allah, hanya percaya mujizat kesembuhan, minta berkat, bukan salah. Kenapa kita tidak juga melakukan firman itu? Yaitu firman yang bisa mengubah hidup kita, menuntun hidup kita. Saudara, yang boleh saya katakan, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada hal-hal saudara, yaitu bermanfaat. Firman itu saudara tahu bermanfaat untuk mengajar. Jadi orang manusia itu perlu diajar. Bisa berenang, lain dengan bebek saudara. Dia lahir, dia bisa berenang sendiri. Kalau manusia itu perlu dididik, perlu diajar. Kalau dia diajar oleh bebek, dia bisa berenang. Kalau diajar oleh kera, mungkin karena sejak kecil ditinggal, maka dia akan bertingkah laku seperti kera. Kalau dia tinggal di dalam bahasa Inggris atau bahasa tertentu, dia begitu. Untuk menjadi bahasa lain, dia perlu diajar. Untuk bergaul diajar, untuk jalan diajar. Sehingga perlu firman itu mengajar kita, mengajar dalam hal kehidupan. Juga untuk ketiga, menyatakan kesalahan. Siapa yang tidak salah di dunia ini? Saudara, kita jangan melihat kesalahan orang lain. Yaitu, saudara, selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita. Mari hari ini, saudara, kita mesti merubah. Teman saya seorang pendeta mendengarkan satu suara berkata, mulai hari ini jangan memperhatikan, jangan ngurusi orang lain. Perhatikan dan rubah dirimu sendiri. Itu merubah melalui apa? Firman Allah menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan kita. Kerap kali kita ngomong firman benar, ngajar benar, tapi kelakuan sebagian tidak menjadi teladan, tidak sesuai firman. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik orang banyak saudara, untuk bertingkah laku, ya, untuk sopan, tapi belum tentu mendidik dalam kebenaran. Itulah sang firman. Bahkan kalau kita melihat, ya, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu menjadi pelita, saudara. Pelita itu terang. Dan dikatakan juga, yaitu terang bagi jalanku. Kalau kita berjalan di tempat gelap, saudara, kita akan tersandung, kita tidak akan cepat sampai. Namun satu hal, saudara, ketika kita mulai, kita pasang lampu atau senter atau model apa saja, maka saudara, kita bisa berjalan dengan baik. Demikian kalau mobil pada malam hari, kalau nggak ada lampu atau remang-remang, dia bisa nabrak, berjalan lambat, bisa tersesat, bisa membacanya salah. Sebab itu firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mulai hari ini, mari saudara, siapapun kita tidak lepas dari salah. Kita perlu diperbaiki kelakuan kita. Kesalahan kita perlu diperbaiki. Kita perlu dididik. Kita perlu diajar. Kita, saudara, juga perlu yang namanya, saudara, supaya kita itu punya manfaat. Dari mana? Dari firman Allah. Dan kita perlu supaya jalan kita itu terang. Supaya kita jangan tersandung. Dan kembali lagi, itu adalah firman. Sebab Yesus lahir, saudara, dia sebagai manusia. Tetapi dia dari sang firman yang telah jadi manusia. Sebab itu, jangan sekedar percaya saja. Namun marilah hidup kita diisi oleh firman itu sendiri. Supaya bukan nama Yesus ada pada kita saja. Sehingga pakai nama Yesus mengusir setan. Nama Yesus melakukan mujizat. Nama Yesus juga, saudara, bernubuat. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Sehingga Yesus katakan Matius 7 ayat 21-23. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena nama Yesus yang dipakai. Tetapi firman-Nya tidak pernah hidup dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, rumah tangga, studi karir, keuangan, masa depan, perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, biar firman itu mengubah masa depanmu. Dan firman menjadikan kamu berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.